Bacaan dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular terdung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagu, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, "Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu." Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu, bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepada. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan. Benih itu adalah sabda Tuhan, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi, Dia yang mutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara tentang Bapa." Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak mudah untuk menerima, memahami melalui pengalaman sejarah keselamatan dalam kitab suci yang kita dengar atau yang juga melalui tradisi gereja senantiasa kita juga praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai iman, orang dituntut oleh Allah untuk selalu percaya, tetapi dalam praktek bahwa sebagian besar orang lebih mengandalkan kemampuan diri sendiri, tidak mengupayakan pertobatan, dan juga kurang mau mendengarkan apa yang Tuhan selalu janjikan. Sejatinya ketika kita rajin terutama membaca dari Injil Yohanes, di sana sangat banyak dimuat tentang sabda-sabda misteri tentang keberadaan Allah Bapa yang Yesus sampaikan. Tetapi memang tidak mudah untuk sebagian besar orang menerima apa yang Yesus sampaikan, karena diperlukan penghayatan iman yang lebih dan juga hati yang sungguh-sungguh mau untuk terbuka terhadap pewahyuan Allah melalui diri Yesus. Sebagaimana banyak orang pada masa Yesus tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan, tetapi ketika orang mau berusaha mencari dan menerima apa yang Yesus sampaikan, maka lambat laun dalam doa, dalam praktek hidup, orang akan benar-benar menemukan bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan, sebagaimana ketika Anak Manusia ditinggikan di salib, yaitu melalui kematian dan juga kebangkitannya, kita menjadi percaya dan diberkati. Dan semoga keselamatan dapat kita raih setelah perjuangan kita hidup di dunia dengan baik. Tuhan berkati kita semuanya.